BTTH Kaisar Api, episode 149. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan, kau harus berpikir jernih. Jika kau bersikeras menyerang tim pelangi kami, kau pasti akan melanggar aturan Paviliun Fenxiang. Aku khawatir para tetua di paviliun akan disalahkan, kata Feng Ling dingin. Sedangkan untuk Xiaoyan, saya khawatir bahkan Feng Ling, yang terkuat di tim pelangi, peluangnya untuk menang tipis, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Hehe, Feng Ling, jangan coba-coba menggoda kapten kita dengan trik-trik kecil ini. Cepat serahkan tokennya kalau kau tahu apa yang kau cari, atau kau bisa menderita. Ling Xuan di samping jelas-jelas sedang memikirkan tim pelangi. Lagi pula, barusan beberapa orang ini berada di kelompok yang sama dengan Suzu, jadi pasti tidak jauh lebih baik. Ling Xuan hanya menyombongkan diri. Kau, melihat ini, kedua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 tak kuasa menahan sedikit amarah di hati mereka, lalu berteriak keras. Ayo lari sendiri-sendiri. Sesaat kemudian, Feng Ling juga menyadari bahwa kali ini dia seperti menginjak pelat besi, dan langsung membuka mulutnya. Lagi pula, Feng Ling tahu kalau kekuatannya sudah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Do Bintang 6, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Tetapi meski begitu, menghadapi Xiaoyan masih ada sedikit rasa takut, jadi dia punya pilihan terakhir. Begitu suara Feng Ling jatuh, para anggota tim pelangi berhamburan dan melarikan diri. Bum bum bum, tepat ketika beberapa orang baru saja bangun, sebuah gelombang aneh muncul dalam jarak sekitar 50 meter di ruang ini, dan kemudian terasa seperti seseorang terpenjara di sini. Apa ini? Feng Ling adalah yang tercepat, karena ia memiliki gulungan merah tingkat mimpi buruk dan kartu kayu di tubuhnya, jadi ia harus melarikan diri. Jika tidak, begitu Xiaoyan dan beberapa orang mengambilnya, ia pasti akan kehilangan kualifikasinya untuk misi ini. Jangan lari, jangan khawatir, mereka akan segera kembali bersamamu. Xiaoyan perlahan muncul di hadapan Feng Ling seperti hantu. Apa-apaan ini? Feng Ling, sebagai orang yang cerdas, tentu saja dapat menemukan hubungan antara Xiaoyan dan formasi aneh ini, dan segera berbicara. Itu hanya formasi, tapi sudah lebih dari cukup untuk menjebak kalian. Xiaoyan tidak menyembunyikannya dan berbicara langsung. Bahkan saat Ling Xuan dan Suzu sedang bertarung, Xiaoyan diam-diam membentuk formasi untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri. Karena kali ini adalah pertandingan tim dan tugasnya sudah diberikan, Xiaoyan selalu merasa tugasnya tidak sesederhana itu. Ia bertanya kepada Ling Xuan karena tidak tahu apa-apa, jadi ia terpaksa mengambil pendekatan ini. Entahlah, kau seharusnya yang terkuat di tim ini. Feng Ling tidak terburu-buru saat melihat ini, tetapi perlahan-lahan menenangkan diri. Feng Ling tahu bahwa ia mungkin tidak bisa menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Terbuka, itu hanya kebetulan. Serahkan token kayumu. Meskipun aku tidak tahu untuk apa token kayu itu, kata Xiaoyan dengan santai. Hei, sepertinya tidak banyak orang yang tahu rahasia sebenarnya dari tanda kayu ini. Karena kamu tidak tahu rahasia papan kayu ini, kenapa kamu menginginkannya? Feng Ling tersenyum perlahan, suaranya penuh percaya diri. Walaupun kekuatan Xiaoyan ini tidak dapat diketahui, namun tim Xiaoyan ini tidak mengetahui fungsi dari kartu kayu tersebut, jadi dengan dirinya sendiri, Xiaoyan ini pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Kalau begitu, kau harus menyerah. Xiaoyan tersenyum jahat, dan api ki pertempuran yang besar langsung meledak. Hehe, meskipun kekuatanmu juga seorang kaisar petarung bintang 6, seorang kaisar petarung bintang 6 yang tidak memiliki kekuatan kelahiran di tubuhnya dan seorang ahli dengan kekuatan kelahiran tidak berada di level yang sama. Feng Ling segera menyingkirkan semua rasa tidak nyaman di hatinya. Jangan bicara omong kosong. Soal rahasia apa yang ada di plakat kayu itu, aku punya cara untuk mengetahuinya kalau kau tidak memberitahuku. Xiaoyan tersenyum, lalu penguasa api abadi kuno muncul di telapak tangannya, dan api yang menyilaukan tiba-tiba menyelimutinya. Saat api menyelimuti, bahkan ekspresi Mu Yingying pun berubah serius. Orang ini, dengan sedikit gerakan bibir merahnya, Mu Yingying dengan jelas menyadari kekuatan luar biasa yang terkandung dalam serangan Xiaoyan, dan segera membuka mulutnya sedikit. Apakah kau menggunakan jurus pamungkas begitu kau datang? Wajah Feng Ling muram. Ia tak menyangka Xiaoyan ternyata begitu kejam dan tak berperasaan, dan ia bahkan tidak memecahkan rahasia di kartu kayu ini dan menyerang dirinya sendiri. Mungkinkah ia masih bisa didengar orang lain? Tahukah kau rahasia di balik papan kayu ini? Namun,
sudah terlambat bagi Feng Ling untuk memikirkannya. Kekuatan api aneh dan penguasa kuno di tangan Xiao Yan terus bertumpang tindih. Dalam waktu singkat, nyala api mengerikan yang harus ditanggapi Feng Ling dengan serius pun lahir. Menghadapi nyala api yang mengerikan itu, meskipun itu adalah Feng Ling, raut wajahnya pun berubah. Brengsek, orang ini tidak punya vitalitas apapun, kenapa serangannya begitu mengerikan? Feng Ling sangat terkejut, tetapi dia tidak menghentikan apa yang dipegangnya. Sabu-sabu, sosok Feng Ling bergerak, dan aura mengerikan meledak di sekujur tubuhnya, dan aura Seon menginfeksi semua orang dalam formasi. Kekuatan orang ini benar-benar dapat memaksa kapten untuk langsung menggunakan kekuatan hidup, bahkan jika dia kalah, dia bangga akan hal itu. Orang ini, entahlah seberapa tinggi langitnya, kaptennya adalah sosok yang sangat kuat di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6, dan kekuatan kehidupan tingkat 7 lahir di tubuhnya. Xiao Yan ini mungkin hanya mencari masalah. Yang ada di tim pelangi. Kedua sosok kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 terus berbicara. Mengapa kekuatan hidup kapten tim pelangi ini terasa seperti ilusi? Sesaat kemudian, mata Ling Xuan sedikit menyipit dan ia bertanya-tanya. Masuk akal jika aura yang terpancar dari kekuatan hidup kelas 7 yang normal seharusnya mirip dengan aura yang terpancar dari Ling Xuan barusan, tetapi kekuatan hidup yang terpancar dari Feng Ling sebenarnya lebih redup daripada sebelumnya, Xuan jauh lebih lemah. Kekuatan hidup orang ini, aku khawatir dia baru saja mencapai tingkat ke-7. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi kekuatan hidup tingkat ke-7 tidak seperti itu, kata Mu Yingying perlahan. Kekuatan hidup adalah kekuatan yang menggantikan Doqi setelah bencana Kaisar Do Bintang 6. Apa yang sedang dilakukan Feng Ling ini? Ling Xuan langsung terdiam, jelas dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Ling. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Wah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya dari siswa tingkat 7. Kekuatan kehidupan tingkat 7 mengubah dunia. Detik berikutnya, sosok Feng Ling tiba-tiba melayang ke udara, lalu kekuatan kehidupan putih yang menyilaukan tiba-tiba menyembur dari tubuhnya. Kekuatan kehidupan yang luar biasa baru saja meledak. Meskipun warnanya putih, ia sangat transparan. Jelas, ia baru saja melangkah ke Kaisar Do Bintang 6, dan kekuatan kehidupan di tubuhnya belum banyak dikembangkan. Bum bum bum, di bawah kendali Feng Ling, seluruh energi kehidupan perlahan berkumpul di hadapannya. Dengan berkumpulnya kekuatan yang mengerikan itu, di depan Feng Ling, sepasang cakram horor hitam dan putih perlahan-lahan mengembun. Pada cakram hitam dan putih, kekuatan kehidupan putih menempati hampir 90%, dan gelombang mengerikan yang membuat semua orang dalam formasi Xiao Yan merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Kekuatan hidup orang ini benar-benar digunakan dengan sangat terampil. Mata indah Mu Yingying sedikit terkejut, dan dia menatap Feng Ling. Hehe, inikah bagian mengerikan dari kekuatan kehidupan, tapi aku punya kekuatan api suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api kaki langsung melesat dari telapak tangan Xiao Yan. Penguasa kuno abadi Yihuo tersapu, dan sesaat kemudian, penguasa kuno abadi Yihuo perlahan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi mengerikan dari kedua orang ini tidak akan disadari oleh orang lain di Gunung Luoling ini. Mu Feng tampak khawatir dan bertanya, "Tidak, tempat ini sudah diselimuti formasi Xiao Yan. Kau tidak bisa melihat apa yang terjadi dari luar," kata Mu Yingying lembut. "Melihat penampilannya, aku tidak tahu siapa yang akan menang. Lagi pula, Feng Ling telah mengendalikan penggunaan banyak energi kehidupan, sementara Xiao Yan tidak memiliki energi kehidupan sama sekali." Ling Xuan sedikit melengkungkan bibirnya. "Jangan remehkan Xiao Yan." Kata-kata Xiao Yan, bahkan kakak kedua di aula terestrialmu, punya kekuatan untuk bertarung. Mu Yingying tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, jadi dia berbicara perlahan. "Wah, sudah terlambat untuk mengaku kalah," teriak Feng Ling Xuo lantang. Pada cakram hitam putih di tangannya, gelombang kematian perlahan-lahan menempel, seolah-olah sebuah pukulan acak dapat membunuh seseorang. "Kurasa kaulah yang seharusnya mengaku kalah," kata Xiao Yan dengan enggan. Meskipun Feng Ling ini membuat Xiao Yan tercengang, Xiao Yan tahu bahwa meskipun ia tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya, ia masih mampu menghadapi Feng Ling. Terpikir, "Dasar bocah kurang ajar, kali ini aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan hidup dan mati." Feng Ling melirik Xiao Yan dengan jijik, dan mendapati bahwa pada penggaris raksasa di tangan Xiao Yan, terdapat kekuatan yang mengerikan. Volatilitas juga muncul, tetapi Feng Ling, dengan cakram hitam putih yang dipadatkan oleh kekuatan siswa kelas 7, sama sekali tidak takut. "Kekuatan kehidupan, ubah dunia!" teriak Feng Ling lantang,
lalu cakram hitam putih di telapak tangannya menghantam ke arah Xiao Yan. Sabu-sabu, kemanapun cakram hitam putih itu lewat, ruang itu runtuh, melesat pergi dengan aura Seon yang menghancurkan segalanya. Senang bisa datang. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Ia segera mengangkat tinggi-tinggi penguasa kuno Hang Huo Heng di tangannya. Telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba berteriak, penguasa kedua dari lapisan ketujuh langit yang pecah. Ombaknya setinggi 1000 kaki. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian penguasa kuno api aneh yang konstan di telapak tangannya tiba-tiba bergetar aneh, dan banyak api keluar dari tubuhnya, memenuhi sebagian besar formasi. Saat berikutnya, tepat saat Feng Ling menghancurkan cakram hitam dan putih dan menyerang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba meledak hingga ribuan kaki. Setiap hantu tampaknya ada, dan auranya persis sama. Potong. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Jelas, dengan kekuatan Do di bintang 6 di tahap selanjutnya, ia menggunakan penguasa penghancur langit lapis ketujuh, dan kekuatannya tak boleh diremehkan. Begitu suara Xiao Yan selesai diucapkan, api di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lingkaran gelombang api, melingkari ribuan kaki, dan cakram-cakram hitam putih pun tersapu. Bum bum bum, gelombang mengerikan itu tiba-tiba meledak dalam formasi. Bajingan, melihat ini, Feng Ling menyemburkan seteguk darah. Xiao Yan ini jelas-jelas bajingan. Cakram hitam putihku dipadatkan oleh kekuatan kehidupan. Di bawah serangan penguasa api Xiao Yan, kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dalam cakram hitam putih itu melemah dengan cepat, tetapi penguasa api Xiao Yan tidak. Berkurang tetapi bertambah, ini bisa membuat Feng Ling cemas. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa serangannya adalah serangan terkuatnya saat ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan kali ini saja, dia mungkin sudah tersingkir dari permainan hari ini. Kekuatan hidup peringkat 7 orang ini memang pantas didapatkan. Xiao Yan menggenggam erat penguasa kuno api abadi di telapak tangannya. Bahkan jika ia menggunakan penguasa kedua dari penguasa penghancur tingkat 7, Xiao Yan merasa ia tak mampu melawannya. Jadi hitam putih yang keren ini, meskipun penggaris apinya, yang membentang ribuan kaki, terus-menerus melemahkan kekuatan cakram hitam putih, Xiao Yan tahu bahwa penggaris api abadi kuno di tangannya memancarkan getaran yang sangat jelas. Sumber getaran ini adalah cakram hitam putih. Kekuatan hidup ini sungguh berduri. Sepertinya tingkat ketujuh telah menghancurkan tingkat ketujuh penguasa langit. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku bisa mengolah tingkat keempat. Tapi untuk menahan serangan Feng Ling ini, level ketiga sudah cukup. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan menjadi serius. Meskipun dia telah mempelajari 3 level pertama dari level ketujuh, Xiao Yan tidak terlalu percaya diri dengan level ketiga. Lagi pula, penguasa langit 7 lapis itu semakin sulit semakin jauh ia melangkah. Penguasa ketiga saja sudah membuat Xiao Yan sedikit kesulitan, dan kesulitannya akan jauh lebih sulit daripada mencapai langit. Tenang dan tenang, penguasa sentimen. Xiao Yan terus mengulang kata-kata ini, lalu memejamkan matanya sedikit. Di hadapan penguasa api abadi, beberapa meter di depannya, dengan kekuatan mengerikan dari cakram hitam putih, ia terus mati. Penguasa api itu sama sekali tidak peduli apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Memahami situasi pertempuran adalah hal yang tabu. Xiao Yan tidak akan membuat kesalahan sekecil itu. Mata tajam Mu Feng secara alami melihat apa yang dilakukan Xiao Yan sekilas, dan langsung bertanya dengan ragu. Mu Feng, kalau ada yang tidak beres, ikut aku. Mu Yingying mendengar sedikit kekhawatiran di matanya. Sepertinya Mu Yingying dan Xiao Yan punya cerita untuk diceritakan. Seruling hijau di sampingnya juga tersenyum tipis. Kapan kekuatan Feng Ling menjadi begitu mengerikan? Aneh sekali, kata Ling Xuan tanpa sadar. Karena menurut ingatan Ling Xuan, entah Susu yang telah koma atau Feng Ling ini, meskipun kekuatannya bagus dan bakatnya bagus, mustahil untuk melangkah ke tahap tengah Kaisar Do bintang 6 dengan mudah, karena dia jelas tahu kedua orang itu belum menyampaikan berita tentang kesengsaraan Kaisar Petarung bintang 6, bagaimana mereka bisa muncul di sini hari ini, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Anak muda, mengaku kalah. Feng Ling tertawa dan menjadi tenang, berpikir bahwa Xiao Yan telah menyerah, dan langsung berkata kepadanya dengan galak. Maju. Begitu suara itu jatuh, wajah Feng Ling menjadi muram, dan dia mengendalikan cakram hitam putih itu dengan kuat dan menghantamkannya ke arah tim. Wah, ini semua sudah berakhir. Siapapun yang berani menyentuhku di depanku, inilah akhir terbaikmu. Ingatlah, jangan memprovokasi orang-orang yang tidak seharusnya kau provokasi di kehidupan selanjutnya. Feng Ling menatap Xiao Yan di depannya dengan jijik, seperti seekor semut.
Meski begitu, penggaris api yang langsung menghalangi cakram hitam putih di udara akhirnya disingkirkan, lalu Feng Ling tertawa jahat dan menghantam Xiao Yan yang sedang terbakar panas di tanah. Jangan pikirkan itu, Feng Ling tahu bahwa kematian Xiao Yan sudah dekat. Ya, bayangan. Namun, sesaat kemudian, kekuatan cakram hitam putih dari hari terakhir menghantam Xiao Yan, tetapi tubuh Xiao Yan langsung menghilang, dan kemudian ledakan dahsyat meledak dalam sekejap. Hehe, apa yang dikatakan kakak senior Feng Ling, Xiao Yan akan mengembalikannya padamu dengan utuh. Suara Xiao Yan yang familiar terdengar di dalam formasi, dan kemudian Feng Ling, yang tadinya acuh tak acuh, tiba-tiba merasa tertahan oleh kekuatan yang tak terhentikan. Penguasa berat yang mengerikan itu menyerang dengan ganas, lalu bagaikan meteorit, ia membentuk busur indah di langit dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Di langit, seorang pria yang memegang penguasa berat api tersenyum perlahan. Pada saat ini, pria yang memegang penggaris berat berisi api itu memperlihatkan aura yang mengagumkan. Jangan berpura-pura mati, aku tahu kamu tidak mati. Serahkan papan kayu itu. Xiao Yan perlahan menyingkirkan penguasa kuno api abadi, lalu tiba di tanah tempat Feng Ling terbaring. Tubuh Feng Ling terbakar oleh api, jelas bahwa serangan Xiao Yan tadi mengandung energi api yang tidak dapat ditahan oleh Feng Ling. Kau masih mau makan kaki? Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat melihat Feng Ling berpura-pura mati, lalu berteriak. Batuk, batuk. Detik berikutnya, Feng Ling yang masih terbaring di tanah langsung berdiri seperti mayat ketika mendengar kata-kata itu. Namun, tubuhnya terus terbatuk-batuk, dan jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Adik kecil ini, aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang ada di dalam token kayu ini. Token kayu ini, tidak ada gunanya, kata Feng Ling dengan rendah hati. Tidak mungkin, bagaimana Feng Ling tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sebenarnya berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Meskipun Xiao Yan ini tidak memiliki kekuatan hidup dalam tubuhnya, kekuatan Kaisar Do Bintang 6 pada tahap akhir sudah cukup untuk menghancurkannya. Sepertinya ingatanmu masih belum kuat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia perlahan mengulurkan tangannya ke belakang, seolah-olah telah mengalahkan penguasa kuno api abadi. Baiklah, baiklah, Tuan, aku takut padamu. Ambil dan ambillah. Setelah beberapa tarikan napas, Feng Ling tak berani ragu lagi, dan langsung menyerahkan token kayu di tangannya kepada Xiao Yan. Ling Xuan, kemarilah dan lihatlah. Aku tidak tahu banyak tentang benda ini. Melihat ini, Xiao Yan tentu saja takut kalau Feng Ling sedang mempermainkannya, jadi dia langsung berkata. Hal ini memang benar. Ling Xuan mendekat, mengambil token kayu di tangan Feng Ling, dan berbicara perlahan. Apa gunanya benda ini? Xiao Yan bertanya pelan, lalu keempat anggota tim pelangi lainnya menggelengkan kepala, rupanya mereka pun tidak tahu tentang benda ini. Namun, Ailin menatap Xiao Yan, jelas tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku samar-samar ingat apa yang ayahku katakan, papan kayu ini sepertinya adalah sebuah kunci, kenang Ling Xuan dengan keras. Tidak apa-apa kalau kau tidak mengatakannya. Lagi pula, aku seorang alkemis. Aku bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk memasuki otakmu dan mencari tahu secara langsung, tapi aku tidak bisa menjamin kau akan menjadi idiot di masa depan. Jadi, Feng Ling, kau yang mengatakannya atau aku yang memaksamu mengatakannya? Xiao Yan tak mau repot-repot bicara omong kosong dengan Feng Ling. Lagi pula, Xiao Yan punya 100 cara untuk memecahkan misteri di depannya. Aku bilang. Di bawah intimidasi Xiao Yan, wajah Feng Ling sedikit menggelap, dan dia langsung berkata dengan sedikit ketakutan. Feng Ling telah banyak mendengar tentang apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan tentang sang alkemis yang menggunakan kekuatan jiwa untuk memasuki otak manusia guna menyelidiki ingatan, jadi Feng Ling juga takut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bicaralah, ada apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tentu saja dia terlalu malas untuk melakukannya, lagi pula, cukup merepotkan untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Permainan tim di paviliun pembakaran dupa kami ini beranggotakan 5 orang, dan dibagi menjadi 3 level. Kami yang paling sulit di sini, tetapi manfaatnya tak diragukan lagi yang terbaik. Total ada 10 tim yang memasuki Gunung Luoling kami, tetapi pada akhirnya, hanya ada 1 tim yang menang. Dan menurut informasi yang kudapat, tugas ke-10 tim kita semuanya sama. Setelah Feng Ling selesai berbicara, ia perlahan menatap Xiao Yan. Apa misimu? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tiba-tiba merasa bahwa ini tidak baik, dan berkata. Kalahkan binatang 5 elemen itu, kata Feng Ling datar. Apa? Tepat saat Feng Ling selesai berbicara, keempat orang itu, termasuk Mu Feng, tiba-tiba berseru. Seharusnya memang begitu, Xiao Yan berpikir sejenak lalu berkata. Xiao Yan memiliki keyakinan yang mutlak.
Dengan gulungan mimpi buruk merah dan plakat kayu di tubuhnya, mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi misi di dalamnya. Jika demikian, saya khawatir apa yang dikatakan Feng Ling tidak salah. Melihat ekspresimu, apa yang kukatakan seharusnya benar. Feng Ling bertanya ragu-ragu. Teruskan, kata Xiao Yan. Sebenarnya lebih tepat disebut permainan daripada permainan. Karena di Gunung Luoling, binatang 5 elemen adalah trofi terbesar dalam kompetisi ini, kata Feng Ling perlahan. Apa hubungannya ini dengan papan kayu itu? Mu Feng cukup bingung. Hehe, hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Aku hanya mempelajarinya dari orang lain dengan harga yang mahal. Kalau bukan karenamu, aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu kalau kau tereliminasi. Feng Ling mendengus pelan. Neraka di Gunung Luoling sangat luas, mungkin ribuan mil luasnya, dan karena zaman kuno yang istimewa, banyak binatang buas yang mati lahir di sini. Kekuatan binatang buas ini sangat mengerikan. Di mana ada kehidupan, di situ ada penguasa. Salah satu dari 3 raksasa di Gunung Luoling adalah binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen penuh dengan harta karun. Bukan hanya tubuhnya yang merupakan bahan pemurnian tubuh yang langka, tetapi esensi darah dan inti iblisnya juga langka, kata Feng Ling. Jika kita mengalahkan binatang 5 elemen, semuanya akan menjadi milik kita. Tanya Mu Feng bingung. Tentu saja, semua yang kita dapatkan di Gunung Luoling ini adalah milik pribadi kita, dan sekte tidak akan mengambilnya kembali, tetapi tingkat bahaya di sini terlalu tinggi, dan tim yang datang ke sini setiap saat sungguh menyedihkan, kata Feng Ling. Ada apa dengan papan kayu itu yang menjadi kuncinya? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tak bisa tidak mempercayai kata-kata Feng Ling, lalu langsung bertanya. Adapun papan kayu ini, itu adalah kunci untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen, kata Feng Ling perlahan. Di mana binatang 5 elemen tinggal? Seruling hijau tak kuasa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Hehe, jangan remehkan binatang 5 elemen itu. Binatang 5 elemen itu tidak mudah dihadapi. Kalau kau ingin masuk ke tempat binatang 5 elemen itu tinggal dan mengalahkannya, kau harus mendapatkan 3 kartu kayu. Kalau tidak, kekuatan penjara ruang angkasa yang kuat di luar binatang 5 elemen itu akan menghalangimu. Feng Ling Zaidu membuka mulutnya, suaranya serius. Binatang 5 elemen tinggal di salah satu dari 3 puncak tertinggi Gunung Luoling, tempat berkumpulnya napas para pendekar tumbang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tempat berkumpulnya mereka telah menjadi ruang khusus yang hanya bisa dimasuki dengan 3 kartu kayu, kata Feng Ling perlahan. Melihat tidak adanya fluktuasi kekuatan pada token kayu itu, aku tak pernah menyangka ada rahasia yang begitu mengejutkan. Xiao Yan secara alami merasakan fluktuasi yang sangat lemah pada token kayu itu, jadi dia berkata. Baiklah, kau boleh keluar sekarang. Setelah Xiao Yan bertanya, ia segera menutup formasi di sekitar ruang ini dan papan kayu tim Feng Ling di tangannya, lalu berkata kepadanya. Wah, kali ini kita akui saja, tapi lain kali, aku khawatir kau tak akan seberuntung itu. Feng Ling berteriak dengan ganas kepada Xiao Yan, lalu ia tak berhenti dan pergi bersama timnya. Seberapa benar atau salahkah perkataan mereka? Saat tim Feng Ling pergi, Mu Yingying melangkah maju sedikit. Seharusnya tidak salah, tapi kurasa dia sepertinya sengaja menutupi sesuatu, kata Xiao Yan perlahan. Baru saja, Xiao Yan menatap Feng Ling dengan kekuatan jiwanya, dan mendapati bahwa Feng Ling tampaknya tidak mempunyai pikiran lain. Aku selalu merasa bahwa makhluk 5 elemen ini tidak sesederhana itu, kata Mu Feng. Ayo, masuk lebih dalam. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera bertindak. Hehe, Xiao Yan, tunggu saja. 3 raksasa Gunung Luoling akan membuatmu takkan pernah terlahir kembali cepat atau lambat. Feng Ling, yang telah pergi, tersenyum perlahan, tampak sangat muram. Aneh, kenapa rasanya semakin salah semakin dalam. Xiao Yan dan kelompoknya menuju ke kedalaman Gunung Luoling setelah memecahkan masalah tim pelangi mendapatkan papan kunci lain. Tetapi ketika beberapa orang maju, mereka menemukan bahwa wilayah Gunung Luoling terlalu luas. Sedangkan untuk tim pelangi, jika mereka kehilangan kartu kayu, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen. Jika Tan bisa mengalahkan 8 tim lainnya untuk mendapatkan kartu kayu, mereka akan memiliki beberapa kualifikasi. Begitulah pertandingan tim berakhir. Namun, anggota tim pelangi jelas masih hidup. Meskipun papan kayu itu dirampok, mereka tidak meninggalkan Gunung Luoling untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa begitu mereka menyerah, tidak akan ada lagi kesempatan. Semakin jauh kau masuk, semakin tak terlihat penindasan itu. Berdasarkan situasi ini, aku khawatir ketika kau mencapai binatang 5 elemen, kau tidak hanya harus melawan penindasan itu, tetapi juga melawan binatang 5 elemen itu. Ini,
Xiaoyan terus berpikir. Sejauh yang saya tahu, Gunung Luoling ini tampaknya terbagi menjadi 3 bagian. Lihat, dari sini kelihatannya seperti 3 bukit. Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia menunjuk Wei Wei di depan beberapa orang. Gunung Luoling ini seharusnya datar. Sedangkan untuk pegunungan di atas ketiga dataran ini, tampaknya ada beberapa fluktuasi halus di dalamnya. Xiaoyan mengamati dan segera menemukan keanehan pada ketiga pegunungan ini. Ya, di antara ketiga pegunungan ini, terdapat 3 raja Gunung Luoling. Binatang raksasa mata surgawi berada di peringkat ketiga. Hampir seluruh tubuhnya terdiri dari mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya. Konon, tim yang bertemu binatang raksasa mata surgawi ini mengalami koma. Jelas, binatang raksasa mata surgawi ini sangat sulit dihadapi. Binatang 5 elemen berada di peringkat kedua. Binatang 5 elemen ini sangat sulit dihadapi, dan kali ini misi kita adalah binatang 5 elemen ini, jadi kurasa ada krisis lain di pegunungan tempat binatang 5 elemen ini berada. Sedangkan untuk binatang mati peringkat pertama, aku bahkan tidak tahu siapa dia, kata Ling Xuan perlahan mengingat. Menurut apa yang baru saja dikatakan Feng Ling, sepertinya kau membutuhkan kunci untuk memasuki pegunungan tempat tinggal makhluk 5 elemen ini. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, anggota tim berita Ling Xuan saat ini tidak berbeda dengan Hujan. Ya, untuk memasuki pegunungan tempat tinggal binatang 5 elemen, kalian harus mengumpulkan ketiga token kayu. Sekarang kita punya 2 token kayu di tangan kita. Asal kita menemukan 1 token kayu, kita bisa masuk, kata Ling Xuan perlahan. Kalian istirahatlah di sini sebentar, aku akan melihat-lihat. Xiaoyan menatap tubuh Ling Xuan yang baru saja mulai berubah menjadi aura mengambang, lalu segera berbicara. Aku akan pergi denganmu. Melihat Xiaoyan baru saja membuka mulutnya, Mu Yingying langsung mengikutinya. Jangan pergi, sekarang kekuatanmu sudah mencapai tahap awal Do di bintang 6. Saat aku tidak ada, kau yang akan memimpin tim. Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, ya. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dan tampaknya tidak membantah kata-kata Xiaoyan, dia setuju dengan lembut, lalu duduk perlahan. Kalian istirahat saja di sini, aku akan keluar mencari jalan, kata Xiaoyan ringan. Hati-hati, kata Mu Feng dengan khawatir. Ya, Xiaoyan menenangkan beberapa orang, lalu menggerakkan tubuhnya dan segera meninggalkan tim. Tidakkah kau lihat hubunganmu dengan Xiaoyan cukup baik? Begitu Xiaoyan pergi, Ling Xuan langsung berbicara kepada Mu Yingying yang ada di sampingnya. Saya tidak tahu apakah itu karena cemburu atau alasan lain, tetapi Ling Xuan sebenarnya sangat tidak senang dengan Mu Yingying ini, dan langsung berkata dengan nada sinis. Kalian mau bertarung? Mu Yingying mendengar kata-kata itu, memainkan sepotong kayu kering di tangannya, dan melirik Ling Xuan. Jangan pikir aku takut padamu. Dan aku putri kepala istana. Jika kau berani menyentuhku, kembalilah padaku, kata Ling Xuan dengan nada cemberut. Namun, sebelum kata-kata Ling Xuan selesai, sosok Mu Yingying bergerak dan tiba di sisi Ling Xuan dalam sekejap. Di bilah tangannya, api biru perlahan mengelilinginya dan langsung menekan leher Ling Xuan. Gulu, Ling Xuan terkejut dan berkeringat deras, karena api biru di tubuh Mu Yingying benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Terserah siapa yang kau pikirkan, tapi kalau kali ini kau menyabotase misi kita, aku takkan menunjukkan belas kasihan padamu, kata Mu Yingying lirih, lalu menarik serangannya dan perlahan kembali ke posisinya. Hentikan, kedua bibi itu, berhentilah membuat masalah. Kalau Xiaoyan kembali dan melihat ini, dia pasti akan membunuhku. Mu Feng, yang berada di samping, merasa getir. Bagaimana mungkin dia bisa menjalin hubungan seperti itu dengan kedua orang ini? Bibi, diam. Ling Xuan dan Mu Yingying berbicara bersamaan, lalu mereka berempat terdiam. Xinyan, menurutmu apa yang kau temukan? Saat berikutnya, Xiaoyan baru saja meninggalkan tim beranggotakan 4 orang. Mu Yingying tak jauh dari situ, dan tiba-tiba berkata kepada Xinyan di dalam tubuhnya. Ruang di sini sangat istimewa. Kurasa tempat ini cocok untukmu mengembangkan kekuatan batu surgawi hati api. Xinyan tersenyum perlahan. Petik 2. Ketika Xiaoyan mendengar ini, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Mungkinkah kamu baru saja menemukan ini? Xiaoyan langsung bertanya. Baiklah, aku akan bicara denganmu tentang bisnis. Suara Xintian yang lambat berubah berat. Apakah kamu tahu asal-usul Gunung Luoling? Tanya Xinyan tiba-tiba. Asal-usul Gunung Luoling ini bukanlah tempat jatuhnya beberapa pembangkit tenaga listrik Xuantian. Kekuatan yang tersisa setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik ini membentuk binatang buas seperti monster yang menciptakan Gunung Luoling saat ini.
Xiao Yan tentu saja tidak tahu mengapa Xing Yan menanyakan pertanyaan ini, ia langsung berkata. Apa yang dikatakan wanita itu tidak salah, tapi pengetahuannya terlalu sedikit. Gunung Luoling ini adalah tempat gugurnya para pendekar yang melawan dunia hantu, jadi Gunung Luoling ini penuh dengan bahaya. Dan sepertinya aku baru saja mencium pergerakan orang-orang dari dunia hantu di Gunung Luoling ini, kata Xing Yan dengan sungguh-sungguh, orang-orang dari dunia hantu. Apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Aku tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa orang dari dunia hantu ini setidaknya jauh lebih kuat darimu. Dan ku dengar kau pernah membunuh kaisar hantu kembar sebelumnya, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi begitu kaisar hantu itu mati, hati kaisar hantu itu dikenal sebagai sesuatu yang tak terhancurkan, jadi kupikir orang-orang dari dunia hantu akan datang kali ini. Tujuannya ke sini mungkin ada hubungannya denganmu, kata Xing Yan pelan. Hati kaisar hantu. Xiao Yan tak kuasa menahan cemberut. Kaisar hantu kembar dalam tim memang telah gugur, tetapi Xiao Yan tak ingat hati kaisar hantu itu. Beberapa dari mereka telah mengambilnya. Jadi berhati-hatilah, Gunung Luoling ini terhubung dengan alam hantu, jadi aku khawatir keadaannya tidak akan damai. Sebelum Xing Yan selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba merasakan asap putih perlahan memenuhi tubuhnya. Asap putih baru saja muncul, dan langsung menghalangi pandangan Xiao Yan, dan Xiao Yan benar-benar menyadari bahwa dirinya ada di dalam asap putih, dan bahkan semangat juangnya sedikit membeku. Ada musuh. Hati Xiao Yan tergerak, dan ia segera menggenggam erat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan lingkaran api mengelilinginya, menatap tajam ke sekelilingnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah seekor rubah dengan bulu halus. Sunmei Linghu, batu hati di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkata. Rubah yang gesit dan sensitif. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan bahkan belum pernah mendengar tentang binatang buas yang muncul di hadapannya ini. Rubah yang gesit dan lincah, ras ini secara alami berbeda dari rubah. Umumnya, rubah terkenal karena pesonanya, tetapi rubah yang lincah dan gesit ini terkenal karena kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa. Mereka ahli dalam memburu semua jenis binatang ajaib tingkat rendah. Lahaplah monster tingkat rendah untuk terus memperkuat diri, jelas Xing Yan. Sepertinya hal ini tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan Xiao Yan sedikit tenggelam, dan rubah lincah di depannya memberinya rasa bahaya yang besar. Binatang sialan, gerutu Xiao Yan dengan suara rendah, karena saat ini doki di tubuh Xiao Yan telah melambat, jelas tanpa alasan, Xiao Yan sangat aneh dalam asap putih ini. Sunmin Linghu juga bukan vegetarian. Ketika dia melihat Xiao Yan menerobos masuk ke wilayahnya, asap putih yang memancing musuh keluar langsung menyelimuti Xiao Yan. Asap putih untuk memikat musuh bukan perkara sepele. Karena asap merupakan cara unik dari Swift Fox, maka asap putih mengandung kekuatan unik dari Swift Fox, yang dapat sangat mengurangi kekuatan mereka yang terperangkap dalam asap. Sabu-sabu, rubah yang gesit dan peka itu tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan masih berada dalam asap yang menarik perhatian musuh, namun ia tidak bisa jatuh, dan ia memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan, dan kecepatannya langsung meroket. Bergerak bebas, bum bum bum, Xiao Yan masih mengerahkan energi dendam di tubuhnya, mencoba bertahan melawan rubah yang gesit dan sensitif ini, tetapi tiba-tiba rubah yang gesit dan sensitif ini melancarkan serangan secara langsung. Rubah yang gesit dan peka itu mengangkat kaki depannya, dan kaki depan yang tajam itu diarahkan langsung ke kaki pelindung Xiao Yan Tian. Pukulan yang begitu dahsyat, jika terjadi pasang surut asap, saya khawatir dapat membunuh musuh dalam sekejap. Minum, teriak Xiao Yan keras. Meskipun tubuhnya tidak bisa mengerahkan banyak doki, dia segera meletakkan penguasa api kuno yang berat dan berbeda di dadanya. Sesaat kemudian, dia berhasil menahan cakar mengerikan dari rubah yang gesit dan sensitif itu. Meski begitu, Xiao Yan terdorong beberapa langkah oleh cakar mengerikan dari rubah yang cepat dan sensitif itu sebelum dia menyeimbangkan sosoknya. Tidak, kita harus pergi dari sini, kalau tidak, kekuatan rubah yang lincah dan gesit ini mungkin sebanding dengan para petarung kuat di tahap akhir Do di bintang 6 manusia, dan asap misterius ini mungkin akan menarik tim lain yang berpartisipasi. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Aku menyadari bahwa apapun yang terjadi, selama aku berada di dalam asap ini, aku tidak bisa mengerahkan sedikit pun rasa dendam. Manusia, ayo tangkap, dalam formasi asapku, kau tak bisa pergi hidup-hidup. Melihat ia tak berhasil melancarkan satu serangan pun, Sun Linghu langsung bergerak cepat, lalu menyunggingkan senyum licik di tengah asap. Itu misteri, kata Xiao Yan dingin, tetapi dia memikirkannya dalam hatinya. Telapak keberuntungan surga agung. Saat berikutnya, Xiao Yan,
dengan kekuatan jiwanya yang tajam, langsung menunjukkan keterampilan bertarung tingkat surga. Begitu telapak keberuntungan surga agung keluar, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa serangan yang merusak di masa lalu telah menjadi lunak saat ini. Jangan buang-buang tenagamu, biarkan aku memakanmu dengan patuh. Makanan lezat, kata Sun Minlinghu perlahan dan seketika, lalu sebuah gambaran spasial dalam asap bergetar sedikit, dan sebuah cakar raksasa dengan serangan mengerikan jatuh dari langit. Batuk, batuk, tatapan mata Xiaoyan tajam, dan dia menggunakan penguasa kuno api yang berbeda untuk menghentikannya. Tetapi kali ini, dia mundur lebih dari 10 langkah, dan bahkan Xiaoyan merasa sedikit cemberut saat diserang. Tidak, dokinya harus disegel sementara, dan sepertinya dia tidak bisa bertarung sembarangan. Xiaoyan juga menyadari kekuatan formasi asap ini saat ini, dan bergumam dalam hati. Meskipun kecepatan dan kekuatan rubah lincah ini sangat mengerikan, itu adalah celah besar yang harus kau tembus dalam hal kekuatan jiwa. Atau kekuatan api suci milikmu, kata Xinyan juga. Keluar. Xiaoyan merasakan tidak ada orang di sekitarnya, dan tiba-tiba tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi, perlahan-lahan memobilisasi hati api Tianyan. Bum bum bum, api suci berwarna kuning kaki baru saja muncul, yang langsung membuat tempat yang dipenuhi asap putih misterius itu terasa agak tipis. Mengapa api ini begitu mengerikan? Bersembunyi di balik kepulan asap, rubah yang lincah dan peka itu optimis bahwa setiap kali pertahanan Xiaoyan melemah, ia akan langsung menyerang dan mencoba membunuhnya. Serangan yang mengerikan itu membuat Xiaoyan terus mundur. Namun, ketika api suci kaki muncul di tubuh Xiaoyan, aura Xiaoyan jelas berubah. Penghancur batu. Xiaoyan mengulurkan tangannya, meraih api suci kaki di depannya, lalu melilitkannya di tangannya. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Mengikuti seruan Xiaoyan, sebuah telapak tangan raksasa setinggi beberapa puluh meter tiba-tiba muncul dari atas tanah, lalu dengan ganas menghantam rubah yang lincah dan sensitif itu. Sun Minlinghu masih ingin melarikan diri, tetapi di hadapan kekuatan mengerikan Huoxin Tianyan, ia menjadi kecil, dan akhirnya terkena serangan Xiaoyan. Penghancur batu adalah keterampilan bertarung yang dirasakan Xiaoyan dari batu surgawi hati api. Mengenai penguburan kerikil, ini adalah kekuatan api suci batu surgawi hati api. Jika bukan pilihan terakhir, Xiaoyan tidak akan menggunakannya. Lagi pula, metode ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan, dan jika tidak bisa dikatakan baik, saya khawatir akan ada banyak masalah. Tik-tok, bekas luka bakar yang jelas terlihat di tubuh Sun Minlinghu. Melalui bekas luka ini, samar-samar terlihat bahwa ia telah terluka oleh serangan Xiaoyan tadi, dan setetes darah jatuh ke tanah. Brumbling, Sun Minlinghu mengeluarkan suara aneh. Xiaoyan bahkan tidak perlu mendengarkan untuk tahu bahwa Sun Minlinghu ini seharusnya marah. Binatang buas ini sedikit lebih berbahaya daripada binatang buas di luar sana. Xiaoyan tersenyum perlahan, api suci berwarna kaki di telapak tangannya memancarkan aura pemusnahan yang luar biasa. Cakar kematian yang sensitif. Sun Minlinghu Zai tak dapat menahannya lagi. Dia adalah binatang buas yang kuat di pegunungan yang bermartabat dan bermartabat. Bagaimana mungkin dia dilukai seperti ini oleh manusia? Dia langsung berkata dengan marah. Jiwa, murka surga. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan serangan rubah yang cerdas itu tidak kalah dengan teknik bertarung tingkat abadi, dan segera menarik napas dalam-dalam, lalu kekuatan jiwa yang besar tercurah seketika. Bum bum bum, keduanya menyatu dalam ketakutan, tetapi sesaat kemudian, pupil rubah yang gesit dan sensitif itu menjadi menyempit. Keterampilan bertarung jiwa, bagaimana mungkin? Namun, bukan giliran rubah yang gesit dan peka itu yang terkejut. Kekuatan jiwa yang dahsyat itu langsung menghancurkan rubah yang gesit dan peka itu, tak menyisakan sedikit pun tekadnya. Apakah kau sudah mati? Xiaoyan perlahan menarik kembali penguasa kuno Yi Huoheng, lalu melihat asap aneh di sekitarnya perlahan menghilang, dan kekuatan jiwanya sendiri dalam persepsi jiwa juga mengenai rubah yang gesit dan sensitif itu, lalu segera berkata. Sun Minlinghu dilanda amarah Huang Kuantian milik Xiaoyan, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tumpul, seakan jiwanya telah hilang, hanya terdengar suara ledakan, Sun Minlinghu langsung jatuh ke tanah. Sepertinya rubah yang lincah dan peka ini tidak sekuat dunia luar. Batu hati di tubuh Xiaoyan berbicara pelan, dan sepertinya rubah yang lincah dan peka ini, yang selama ini digosipkan dunia luar, tidak begitu menakutkan. Pergi dan lihatlah. Saat asap menghilang, Xiaoyan juga kembali menggunakan doki, dan segera berjalan mendekati rubah yang lincah dan sensitif itu.